Tanpa banyak bicara lagi, mari kita perdengarkan, mari kita perhatikan pemaparan materi dari Bapak Guru Gembul. Kepada yang terhormat, Bapak Guru Gembul kami persilahkan. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Afwan sebagai moderator, kenapa nampaknya kikuk sekali ya? Lah, mic-nya hilang, padahal pengen ngobrol saya. Terima kasih kepada semuanya, kepada panitia, kepada yang hadir di sini karena telah mengundang saya di sini, sebuah kehormatan besar. Saya bisa berdiskusi dengan warga negara Indonesia, para aktivis dan pejuang masa depan yang sekarang untuk mencari ilmu pengetahuan sampai harus merantau ke Tunisia, ke Afrika Utara. Ini berarti saya di sini sedang berbincang dengan orang-orang yang memang punya keinginan kuat dalam berpengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya saya tidak ingin berbicara panjang lebar karena sebenarnya tema kali ini adalah tema yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat lumrah, sehingga sebagian di antara kita memang sudah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Yang justru menjadi masalah sebenarnya bukanlah apa yang terjadi, tetapi yang menjadi masalah justru adalah opini publik tentang apa yang terjadi. Jadi menyikapi perang Israel dengan Iran yang kemarin, yang sekitar bulan lalu itu terjadi selama 12 hari, hampir 2 minggu, sebenarnya ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. Pertama, kenapa Israel berani menyerang Iran? Salah satu hal yang unik di sini adalah bahwa intelijen Israel itu mengabarkan kepada pemerintah bahwa Iran itu memang sudah layak untuk diserang atas beberapa alasan. Yang pertama adalah Iran itu adalah satu-satunya musuh potensial Israel yang punya motif nekat untuk memiliki nuklir dan menggunakannya terhadap Israel. Jadi negara-negara di Timur Tengah itu pada dasarnya adalah negara-negara yang memusuhi Israel, tetapi mereka cenderung tidak bisa berbuat apa-apa karena ketergantungan mereka terhadap teknologi Israel dan ketergantungan terhadap teknologi dan pertahanan Amerika Serikat sebagai sekutunya Israel. Jadi di Timur Tengah itu kebanyakan memang tidak berani melakukan permusuhan secara frontal terhadap Israel, tetapi Iran berani. Iran berani bahkan mungkin memiliki nuklir atau di masa depan dalam waktu beberapa tahun akan memiliki nuklir. Sehingga dalam konteks pertahanan negaranya, maka Israel itu menjadi saya harus menghancurkan Iran. Sebab yang lain tuh gak berani nyerang, cuman Iran aja. Dan Iran tuh ilmuwan-ilmuwannya canggih, pinter-pinter. Mereka tuh bisa memiliki rudal nuklir. Dan kalau itu terjadi, maka Israel pasti hancur. Maka sebelum itu terjadi, maka harus dihancurkan. Nah, kapan Iran harus dihancurkan oleh Israel? Itu Israel itu sudah berpikir dalam waktu yang sangat lama. Jadi pertama, mereka harus menghabisi dulu dalam tanda kutip proksi-proksi Iran. Proksi Iran diantaranya adalah Hamas, diantaranya adalah Hizbullah, diantaranya adalah Houthi, dan lain sebagainya. Maka perang Gaza itu ada konspirasi bahwa sebenarnya orang-orang Hamas menyerang Israel pada masa itu bulan Oktober tahun berapa itu sebenarnya diprovokasi oleh intelijen Mossad agar Israel memiliki alasan untuk menghancurkan Gaza sekaligus menghancurkan Hamas. Nah, penghancuran terhadap Hamas itu sebenarnya adalah penghancuran terhadap proksi Iran yang pertama. Kemudian setelah Gaza itu, maka orang-orang Israel itu menghancurkan pimpinan-pimpinan dari Hizbullah menggunakan walkie-talkie, menggunakan pager dan lain sebagainya itu juga bisa. Kemudian melumpuhkan Houthi. Nah, Houthi dilumpuhkan dengan apa? Dengan sekutu-sekutu Israel di Timur Tengah, termasuk juga dalam hal ini mohon maaf itu ada Arab Saudi, Jordania dan sebagainya yang biasanya memang menghalau rudal-rudal dan serangan-serangan dari Houthi. Nah, setelah Israel itu punya skema, sudah punya skema yang jelas, satu bahwa
Iran itu harus dihancurkan karena dia punya potensi yang besar untuk menghancurkan Israel. Kedua, Israel harus melakukan itu dengan menghancurkan dulu proksi-proksi Iran seperti yang tadi disebutkan. Lalu langkah Israel berikutnya itu apa? Melumpuhkan Irak dan Suriah. Karena kalau misalkan mau nyerang ke Iran itu terlalu jauh. Maka Israel itu berpikir, saya harus menyerang melalui pangkalan-pangkalan yang jauh lebih dekat daripada Iran. Semakin dekat semakin baik. Maka Suriah dan Irak itu disterilkan dari permusuhan terhadap terhadap Israel. Sudah dilumpuhkan seperti itu. Kemudian Israel juga memastikan dengan sebuah perjanjian, namanya perjanjian Abraham atau Abraham Accord, yang menegaskan bahwa negara-negara di Timur Tengah itu berpihak pada Israel, bukan pada Iran. Itu silahkan dicek poin-poin dari Abraham Accord itu. Nah, setelah itu semua, maka tinggal satu lagi, apakah memang benar-benar Iran itu harus dihancurkan? Pada waktu itu, intelijen dari Israel itu mengatakan bahwa rakyat Iran itu tidak kompak. Karena banyak di antara mereka yang hidup dalam tekanan, hidup dalam kediktatoran, nggak pakai hijab aja langsung dipidanakan, misalkan dan lain sebagainya. Itu orang-orang Iran, menurut laporan-laporan Israel, itu sangat tidak kompak, bahkan tidak setia kepada pemerintahannya. Nah, dari faktor-faktor yang tadi dijelaskan itu, kemudian barulah Israel berani melakukan serangan. Bahkan serangan Israel itu pun dinamai dengan sandi operasi Rising Lion, kebangkitan singa. Kenapa coba? Kenapa harus singa? Kenapa harus kebangkitan singa? Karena sebenarnya Israel tuh pengen menegaskan kepada rakyat Iran bahwa mereka tuh sahabat baik Iran di zaman dulu, sebelum revolusi Iran. Jadi sebelum tahun 1980, Iran itu di bawah Shah Reza Pahlavi itu kan pro terhadap Amerika Serikat dan teman baik yang luar biasa terhadap Israel. Nah, Shah Reza Pahlavi itu punya lambang negara Iran itu dulu pas masa pemerintah Shah Reza Pahlavi, itu kan lambang negaranya itu singa. Nah, kemudian diganti sama pohon korma gitu pas zaman Ayatullah Khomeini. Nah, jadi ketika judulnya itu adalah Rising Lion, itu sebenarnya sindiran dan penekanan orang-orang Israel kepada orang Iran bahwa kami tuh ingin bersahabat kembali dengan Iran tetapi dengan rezim yang jadul. Jadi ayo kita sama-sama runtuhkan rezim Republik Islam Iran seperti yang sekarang. Nah, gitu. Karena mereka tuh asumsinya mengira bahwa orang-orang Iran itu sudah tidak kompak lagi gitu. Nah, inilah yang fatal sebenarnya. Tapi sebelum itu, karena misalkan kecenderungan-kecenderungan yang tadi itu dengan data-data yang jelas itu, makanya saya kemudian mengumpulkan ada beberapa informasi yang saya dapatkan. Ini kepercayaan publik Israel terhadap pemerintah Israel pada waktu itu menjelang dan di awal serangan terhadap Iran. Kepercayaan terhadap IDF, terhadap IDF itu meningkat dari 75% berubah menjadi 82%. Hanya dalam waktu 2 bulan. Kemudian kepercayaan mereka terhadap pemerintah naik dari 21% menjadi 30%. Ya, tetap aja banyak yang nggak percaya, tapi lumayan dari 21 ke 30%. Kemudian kepercayaan terhadap angkatan udara itu bahkan naik dari 71 ke 83%. Kemudian kepercayaan terhadap Intel, terhadap Mossad itu naik sampai 74%. Kemudian kepercayaan terhadap staf kepala staf angkatan bersenjata itu naik ke 69%. Jadi semuanya naik. Kepercayaan terhadap Perdana Menteri awalnya cuma 26%, itu naik jadi 35%. Jadi waktu perang Gaza itu kan banyak orang-orang Israel itu yang jadi nggak suka dan nggak percaya pada pemerintahnya. Tapi pas serangan Iran itu naik drastis mereka itu. Termasuk kepercayaan terhadap kepercayaan orang-orang Yahudi terhadap negara secara keseluruhan kalau dibulatkan itu adalah menjadi sekitar 63%.
Aslinya kalau misalkan dihitung yang Israelnya saja itu 71%. Tapi karena di Israel itu bukan hanya warga Israel tapi juga ada Muslim Arab, ada macam-macam, itu totalnya 63%. Nah, dari sini saja kita mengetahui bahwa Israel itu menggunakan perang Iran sebagai alat untuk konsolidasi dan rekonsiliasi. Jadi ketika mereka berperang melawan Gaza itu mereka sebenarnya juga tidak disetujui oleh warganya, tapi ketika serangan terhadap Iran itu mereka disetujui. Nah, sayangnya em, data mereka itu ya bisa dibilang akurat, tetapi tidak benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya ada beberapa bagian yang ternyata tidak bisa mereka duga. Yaitu apa? Yaitu walaupun orang-orang walaupun orang-orang Iran itu sebelum serangan Israel mereka pecah belah dan bahwa banyak sekali kaum oposan dari Iran yang memang ingin menggulingkan pemerintahan, tetapi ketika Israel menyerang duluan terhadap Iran, justru sebaliknya orang-orang yang menjadi oposisi di Iran itu sementara menunda apa? Sementara menunda permusuhan mereka terhadap pemerintah mereka dan justru malah mendukung pemerintahan mereka melawan Israel. Nah, ini yang tidak diduga sama sekali oleh orang-orang Israel. Makanya Middle East Eye itu 13 Juni tahun 2025 itu menjelaskan bagaimana opini publik orang-orang Iran terhadap serangan Israel, yaitu bahwa mereka tuh marah, mereka tuh jengkel dan ingin agar pemerintahnya melakukan serangan setimpal terhadap Israel. Nah, inilah yang tidak diduga. Jadi orang-orang Israel menduganya kalau diserang Iran pasti pecah. Dan kalau pecah kita mudah bisa menaklukkannya. Tetapi pada faktanya pas diserang malah bersatu gitu. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan ada beberapa bagian yang tidak diantisipasi oleh Israel, termasuk juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap fasilitas-fasilitas dan pemerintahan-pemerintahan Israel. Dan ini adalah serangan yang paling mematikan sebenarnya sejak beberapa dekade terakhir. Karena serangan-serangan Iran terhadap Israel itu menggunakan rudalnya sudah hypersonic, rudalnya sudah besar dan sudah kuat, dan semakin hari peperangan semakin presisi. Awalnya itu hanya nembak misalkan Haifa atau Tel Aviv, bebas aja di mana aja gitu. Yang penting tembus segitu aja udah syukur. Tapi belakangan itu akurasinya naik sampai 3 kali lipat. Ini adalah sesuatu yang akan nanti kita jelaskan kenapa bisa seperti itu. Tetapi yang jelas publik Iran menjadi semakin antusias dengan perang ini, sedangkan publik Israel menjadi ragu terhadap pemerintahannya. Karena oh ternyata kok menjadi kuat seperti ini. Makanya sekarang di Israel itu ada keinginan dari segelintir orang di elit kekuasaannya untuk melakukan serangan kedua terhadap terhadap Iran. Mumpung jadi ketika serangan Israel terhadap Iran itu kan ada 1.000 orang Iran yang meninggal. Dari 1.000 orang yang meninggal itu ada sekitar 50-100-an pejabat-pejabat, ilmuwan dan orang-orang penting Iran yang ikut meninggal. Begitu. Nah, dan kemudian kemampuan serangan rudal Iran itu turun dari, walaupun akurasinya naik drastis sampai 3 kali lipat, tetapi justru jumlah serangannya turun. Dari awal perang itu sekitar 100 rudal per hari, itu di akhir-akhir itu hanya menjadi 30 rudal per hari. Alasannya bukan rudalnya berkurang, tetapi alasannya adalah karena peluncur-peluncurnya dihancurkan oleh F-35 milik Israel gitu. Nah, jadi kata Israel udah, sebagian pendapat di antara mereka ya, udah kadung perang ya udahlah sekalian aja habisin gitu. Tapi mereka pada waktu itu menjadi impulsif gitu. Menjadi berperang tanpa perencanaan yang sebelumnya gitu. Karena perencanaan yang mereka susun itu sebenarnya sejak awal itu gagal gitu. Nah, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang menang perang? Baik Israel maupun Iran itu sama-sama mengklaim kemenangan perang. Jadi kalau misalkan kita lihat beberapa opini, beberapa argumentasi Israel kenapa dia mengklaim kemenangan itu adalah nomor 1 mana ini? Nah, orang-orang Israel mengklaim kemenangan karena mereka membunuh lebih banyak
pejabat-pejabat publik, ilmuwan-ilmuwan, dan tokoh penting di dunia militer dari orang-orang Iran. Sedangkan orang Israel itu gak ada satupun pejabatnya atau perwiranya yang meninggal. Dari 25 orang itu korban Israel itu semuanya adalah sipil. Nah, pernyataan saya di Israel ada 25 orang yang meninggal dan di Iran ada 1.000 orang yang meninggal, itu pernyataan resmi dari kedua negara ya. Jadi masing-masing sudah menyatakan seperti itu. Apakah itu akurat atau tidak? Ya silahkan, yang penting itu adalah legal gitu ya. Itu adalah pernyataan pertama. Nah, Israel mengklaim kemenangan itu adalah karena mereka membunuh lebih banyak petinggi dan pejabat dan perwira Iran. Kemudian yang kedua itu adalah membunuh ilmuwan-ilmuwan Iran, membunuh dan menghentikan perkembangan teknologi nuklir Iran. Nah, ini penting karena salah satu di antara sekian tujuan jangka pendek dari Israel itu adalah menghentikan perkembangan senjata nuklir Iran. Kan Iran diserang juga gara-gara Iran tuh tidak mau menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat soal nuklir itu kan. Nah, ketika gagal ya udah Israel langsung nyerang begitu kan. Nah, jadi bagi Israel, wah saya menang karena Iran sejak saat itu akan terhambat untuk mengembangkan kembali senjata nuklirnya karena ilmuwan-ilmuwannya udah saya bantai. Nah, begitulah itu argumentasi yang kedua dari Israel. Kemudian yang ketiga itu adalah jumlah kerusakan dan korban jiwa. Kita mengetahui ya secara keseluruhan itu adalah Iran menampung lebih banyak kerusakan, dan yang berikutnya adalah kerusakan yang dihadapi oleh Iran itu lebih masif. Jadi bukan hanya bangunan-bangunan yang rusak, bukan orang-orang yang meninggal, tetapi itu adalah bagian-bagian yang core-nya, intinya. Termasuk juga pembuktian bahwa Mossad, agen-agen Israel itu sudah mampu menyelusup ke dalam Iran. Bahkan saya berdiskusi kemarin lalu itu ada kesempatan sedikit dengan orang-orang Iran, dengan dua akademisi, yang mereka tuh mengatakan bahkan peluncur serangan terhadap Iran dari Israel itu ada di Iran sendiri gitu. Karena memang agennya masuk menyelusup. Sebaliknya, rudal-rudal Iran itu banyak yang dicegatnya itu bukan di Israel, tapi dicegatnya justru di wilayah-wilayah seperti Jordania, Suriah, dan lain-lain gitu. Jadi negara-negara Timur Tengah justru malah lebih dekat dan akrab serta membela Israel daripada Iran. Nah, begitu. Itulah argumentasi-argumentasi kemenangan dari Israel. Sedangkan argumentasi dari kemenangan-kemenangan Iran itu adalah untuk pertama kalinya Israel itu babak belur. Jadi di media-media kita mengetahui bahwa gedung-gedung dihancurkan dengan serangan-serangan dari Iran yang sangat dramatis gitu. Jadi kayak di film gitu. Jadi serangan-serangan rudalnya itu satisfying gitu. Dan itu dipublikasikan. Makanya ini menjatuhkan moral dan menjatuhkan mental orang-orang Israel sekaligus, karena sebelumnya mereka tidak akan mendapatkan serangan seperti ini. Dan mereka bisa mendapatkan serangan berkelanjutan yang seperti ini panik sekali orang-orang Israel pada waktu itu. Ini yang pertama. Kemudian argumentasi kemenangan Iran itu adalah kepercayaan publik terhadap pemerintahan justru malah menguat dalam hal ini. Kemudian semua kerugian perang yang ditanggung oleh Iran itu bisa selesai dengan cepat. Pergantian perwira, pergantian pejabat, dan ya yang agak sulit itu adalah ilmuwan ya. Karena ilmuwan itu sulit, tapi pejabat dan sebagainya itu cepat tergantikan, dan 1-2 hari setelah konflik itu selesai, orang-orang Iran sudah bisa hidup seperti normal lagi, biasa-biasa lagi gitu. Dan kemudian nah ini ada yang tercatat di sini, yaitu ada satu yang tidak terduga, dari mana ini bisa ada. Akurasi dan teknologi rudal Iran semakin hari dalam peperangan itu semakin tinggi, semakin akurat, semakin baik. Ya seperti yang dijelaskan tadi, rudal-rudal yang diserangkan kepada Israel awalnya itu cuman nembakin, ya pokoknya satu kota kena, tembus Iron Dome, udah selesai gitu. Tapi kan pada akhirnya itu sampai gedung Mossad kena gitu. Gedung administrasi pemerintahan kena gitu. Dan kemudian ya yang hal-hal yang semacam itu yang benar-benar presisi dan akurat itu pas akhir-akhir menjadi seperti itu. Kalau perang dilanjutkan, mungkin presisi itu menjadi bumerang yang menyakitkan buat Israel gitu. Mungkin. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini terkait dengan geopolitik global.
ada dugaan bahwa em, Cina itu berusaha mengumpulkan semua musuh-musuh dan lawan-lawan Amerika Serikat untuk berbisnis dengannya, untuk menjadi temannya. Jadi Cina itu sengaja untuk cari-cari musuh. Nah, musuh Amerika Serikat. Nah, ketika terjadi perang itu adalah penegasan bagi Cina bahwa Iran itu benar-benar musuh Amerika Serikat. Dan karena itu em, mungkin saja ada transfer teknologi senjata, bahkan juga transfer ilmuwan dari Cina ke Iran. Ini mungkin gitu ya. Karena akurasi Iran di akhir perang itu mencengangkan gitu. Kayaknya Iran tuh bisa berkembang, tapi nggak mungkin dalam secepat itu gitu. Kalau misalkan ada perkembangan teknologi, masa iya bisa dalam 12 hari gitu. Masa iya dalam 10 hari, dalam seminggu hari kan nggak mungkin gitu. Jadi yang mungkinnya itu adalah ada bantuan dari pihak lain. Dan ini juga em, apa ya? Dalam tanda kutip, dalam bukti-bukti yang tidak resmi itu ketahuan. Misalkan ada beberapa rudal-rudal Iran yang nyempil tulisan Cina-nya di dalamnya gitu. Jadi apakah seperti itu? Ya mungkin. Karena sebelumnya waktu perang Gaza juga Cina itu memberi bantuan diam-diam persenjataannya kepada Gaza. Nah, alasannya yaitu alasannya adalah Cina tuh di satu sisi em, pengen uji coba terhadap senjata-senjatanya, dan di sisi lain Cina juga harus menjadi teman bagi musuh-musuh Amerika Serikat. Makanya kalau misalkan Cina nanti berinisiatif untuk bikin BRIC, semua kecuali India ya, semua yang tergabung dalam BRIC itu adalah musuh-musuh potensial Amerika Serikat. Yang di Brazil lah, Brazil itu semua negara di Amerika Selatan itu benci sama Amerika Serikat. Karena mereka punya kepercayaan bahwa Amerika Serikat bisa kaya itu karena mengeruk dan membodohi orang-orang di Amerika Latin gitu. Nah, itu dikumpulkan sama Cina gitu ya. Kemudian Cina juga ngumpulin Rusia gitu. Kemudian nah ini Iran juga langsung dikumpulin gitu. Cuman India yang gabung ke BRIC tapi pro terhadap Amerika Serikat. Makanya statusnya agak aneh. India di BRIC tuh dia tuh berdiri di antara dua kursi yang berbeda gitu. Saya nggak tahu nanti bagaimana kelanjutan dari India di BRIC itu, tetapi yang jelas Cina itu mengumpulkan semua lawan-lawannya, dan termasuk salah satunya itu adalah memberikan dukungan-dukungan yang tidak resmi dan ilegal, tidak diketahui, tetapi itu terjadi. Makanya nanti minyak Iran juga pada akhirnya dibelinya sama Cina. Ketika sama Amerika Serikat ditutup, nggak boleh kemana-mana, Cina memaksakan diri untuk memberanikan diri, mumpung di courting gitu ya. Ya tapi ini perkembangan globalnya kita nggak tahu ke depan, dan kalau misalkan perang ini berkelanjutan seperti yang direncanakan oleh sebagian pejabat Israel, perang jilid 2 gitu, Israel lawan Iran, kita benar-benar semakin tidak bisa memprediksi apa yang sebenarnya akan terjadi. Khususnya karena masa senjang, masa gencatan senjata ini, masing-masing pihak itu sudah tahu kekuatan, dan bukan hanya prediksi, tapi mereka sudah tahu kekuatan, dan mereka itu pasti akan memperbaiki um, semua alutsista mereka, memperbaiki intelijen mereka, memperbaiki apa-apa mereka dan sebagainya. Termasuk juga sekarang proksi-proksi Iran itu semakin menguat lagi di kawasan Timur Tengah itu. Jadi ke depan kita belum tahu, tapi ini apa ya? Kita berharap bahwa dunia itu damai gitu ya. Kita berharap dunia ini damai. Dan sepenuhnya seperti itu. Tapi saya ingin membahasakan seandainya perang ini berkelanjutan, terjadi lagi, itu akan menghasilkan sesuatu yang maaf banget ya, itu akan menjadi lebih satisfying gitu buat sebagian besar, karena masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia itu kan sekarang dukung-dukungan gitu, pro-proan, saya pro ini, saya pro itu gitu ya. Dan perang itu akan menjadi sesuatu yang lebih signifikan dampaknya terhadap opini publik. Oke, itu saja. Semoga saya berbicaranya tidak terlalu panjang. Berapa menit saya bicara barusan? Oh ya, 20 menit ya, cukup. Oke, itu saja Pak Moderator. Nah, kalau misalkan ada yang hendak didiskusikan, mari kita diskusikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Guru Gembul atas informasi yang sangat-sangat informatif dan memberikan insight baru kepada kami.
selaku calon akademisi di masa depan nanti. Mungkin kita akan lanjut ke sesi diskusi selanjutnya. Dimohon kepada para rekan-rekan audiens, jika ingin bertanya, dimohon untuk raise hands agar terlihat notifikasinya dan Itu kita bisa dari mulai moderator aja dulu. Ini moderator kenapa rambutnya lucu sekali ya? Kayak kayak pemuda tahun 80-an gitu. Jadi gayanya tuh vintage, retro, anak retro, Kang. retro ya. Eh, Mungkin saya punya sedikit pertanyaan, Kang. Yuk. Mulai dari saya pribadi dulu ya, Kang. Ah, Dari beberapa informasi atau insight yang tadi Akang sampaikan, tadi Akang sedikit senggol, sekalipun perang ini akan terjadi lagi, akan menimbulkan beberapa hal yang satisfying seperti yang kita ketahui yang kita saksikan di beberapa platform media, Kang, di kanal YouTube atau di live TikTok sampai kan perang-perangnya itu di live kan gitu kan sampai iya itu dia. rudal balistik, rudal di daerah-daerah Tel Aviv. Saya punya pertanyaan, Kang. Eh, eh, apa apa trigger utama nanti untuk perang kembali, Kang? Oh gitu. Apa Iya, tuh apa motif dari perang berikutnya? iya, Oke, penjelasan sederhananya sih begini ya. Penjelasan sederhananya adalah perang ini tuh belum usai dan semua perang yang belum usai itu menuntut untuk penyelesaian. Perang Dunia Satu itu diakhiri dengan gencatan senjata yang tidak usai. Makanya muncul Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu belum usai, sehingga memunculkan Perang Dingin. Setelah salah satu pihak dikalahkan dan dihancurkan, barulah Perang Dingin usai dan negara dalam kedamaian. Begitu. Nah, perang antara Korea Utara dan Korea Selatan sampai sekarang belum usai. Dan mereka tuh menuntut untuk segera selesai. Tapi bagaimana caranya sampai sekarang mereka tuh belum selesai. Walaupun gencatan senjata, mereka tuh sampai detik ini tuh statusnya gencatan senjata, tapi belum perang. Perangnya tuh belum usai. Mereka tuh belum berdamai di situ. Nah, karena itu em, pasti membutuhkan penyelesaian. Nah, termasuk dalam hal ini, eh coba bayangkan Akang sebagai warga Israel. Hidup di tengah-tengah komunitas muslim yang masyarakatnya memusuhi Akang. Dan di antara semua komunitas muslim itu, ada satu yang berpotensi memiliki nuklir. Pasti Akang tuh gak nyaman hidupnya. Saking gak nyamannya, ini bahkan menjadi kebijakan publik di Israel, di mana setiap rumah di Israel wajib memiliki bunker. Nah, kan kalau misalkan saya tinggal di Indonesia gitu ya, ya gak usah bikin bunker, boro-boro bikin bunker, kebanyakan rumah itu tidak permanen dan B aja gitu. Tapi di Israel bukan hanya wajib permanen, tetapi juga wajib punya bunker yang menegaskan keresahan dan ketakutan mereka itu menggejala dan menjadi kebijakan-kebijakan publik buat mereka. Nah, sekarang bayangkan Iran berpotensi untuk punya nuklir, lalu datang Amerika Serikat bikin perjanjian kembali, yuk kita hentikan rudal nuklir Iran dan lain sebagainya, lalu berhenti. Irannya menolak, ya langsung diserang karena kepanikan itu. Nah, setelah perang yang pertama tadi kemarin itu selesai, atau gencatan senjata lah katakanlah, itu lebih ngeri lagi. Karena apa? Karena Iran mampu mengembangkan rudal-rudal hypersonik yang terbukti ampuh menembus seluruh pertahanan udara Israel. Coba sekarang Akang jadi presiden Israel. Bayangkan sebuah cerita. Kalau rudal-rudal Iran itu berhasil menembus wilayah saya, dan kalau di sana itu disempilin aja nuklirnya, hulu ledak nuklirnya misalkan di sana, entah itu dikasih pinjam sama Rusia, entah itu dikasih pinjam sama Cina, entah itu hasil pengembangan sendiri. Siapa yang bisa tidur nyenyak sebagai orang Israel?
Maka mereka tuh harus mumpung mereka percaya bahwa ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran itu sudah meninggal, mumpung Amerika Serikat sudah membom Fordow, mumpung Iran itu diperkirakan memiliki keterlambatan dalam pengembangan tenaga nuklir mereka itu sampai 10 dan 15 tahun, mumpung itu, maka ya salah satu jalan yang paling masuk akal adalah memulai perang Israel-Iran jilid kedua. Gitu sih, Kang. Oh, ada yang raise hand tuh. Suaranya pada hilang gimana ini? Hadir Ustadz, hadir Ustadz. Wow, Pak Syaukial Azizi Ramadan. Masih muda Ustadz. Sokial Aziz Ramadan Ustadz. Belum tua Oh, banget. masih muda. Oh, saya juga masih muda. Iya Ustadz. Ustadz, Ana mau Salam nanya nih kenal. Ustadz. Salam kenal. Ya, Nama saya Sokial Aziz Ramadan. Biasa dipanggil Azizi. Ustadz, jadi begini Ustadz. Kan antum dari tadi membahas tentang geopolitik konflik antara Iran dan Israel. Nah, mm-mm. bagaimana nih peran PBB-nya dalam menanggapi konflik ini? Apakah masih relevan dalam membantu menengahi konflik antara Israel dan Iran ini, Ustadz? Karena kan negara Iran ini negaranya skalanya cukup besar loh, Ustadz. Apakah masih relevan, Ustadz, dalam menengahi antara konflik dua negara tersebut ini, Ustadz? Syukron, Ustadz. Ya, saya bukan ustadz sebenarnya ya. Jadi, ya sebenarnya kalau dipanggil guru, guru sebagai ustadz oke, tapi ustadz dengan embel-embel bahwa saya memiliki pemahaman agama yang luas, saya pikir sih enggak. Tapi ya udah. Tadi itu peran PBB itu apa? Nggak ada. PBB itu sebenarnya adalah kakek-kakek tua yang tidak pernah berdaya, tapi ditempatkan di satu tempat yang dipropagandakan bahwa dia adalah pendamai dunia. Padahal dia tuh nggak pernah jadi pendamai dunia. Dia tuh hanya disimpan di situ untuk menegaskan sebuah imajinasi palsu bahwa dunia itu hidup dalam persatuan. Makanya namanya UN, United Nation. United Nation gitu ya, atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, Persatuan Bangsa-Bangsa itu artinya apa? Ya berarti bangsa-bangsa itu bersatu. Sebenarnya kan tidak. Sebenarnya bangsa-bangsa itu tidak bersatu, tapi mereka itu berkembang dan bergelut untuk kepentingan mereka masing-masing. Nah, PBB sendiri itu juga tidak pernah netral. PBB itu tergantung pada pihak mana yang menjadi donatur terbesarnya. Dan karena donatur terbesarnya adalah Amerika Serikat dan Amerika Serikat memiliki hak veto di sana, ya maka sebenarnya PBB itu tidak lebih dari representasi dari kepada kepentingan Amerika Serikat. Gitu. Dalam hal ini. Nah, bagaimana dengan anggota PBB yang lain? Nah, ya itulah makanya negara-negara yang lain seperti Cina juga tidak ingin dunia ini damai. Cina cuma ingin bahwa negaranya, bangsanya itu besar, melampaui Amerika Serikat. Nah, makanya Cina sekarang mulai merongrong kekuatan Amerika Serikat di PBB juga. Dengan ngasih sumbangan yang lebih besar, dengan ngasih donasi yang lebih besar, dengan ya pengaruh yang akhirnya juga menjadi lebih kuat dan lebih besar di PBB. Nah, jadi PBB itu sebenarnya nggak ngaruh, nggak berdampak apapun. Dia tuh hanya sebagai patung perdamaian, simbol bahwa negara ini punya cita-cita berdamai di seluruh di seluruh permukaan bumi gitu. Padahal aslinya tidak seperti itu. Dan kalaupun misalkan nanti PBB datang untuk ini itu, dan kan PBB juga nggak bisa ngapa-ngapain. Misalkan Israel sudah terbukti dalam mahkamah internasional melakukan genosida misalkan. Terus presidennya diapain? Ya nggak diapa-apain, udah biasa-biasa aja gitu. PBB juga nggak memiliki apa ya, otoritas misalkan untuk melakukan ini tuh ya enggak. Jadi PBB itu hanya sekedar apa ya? Ya sekedar simbol aja. Dia tuh patung yang nggak bisa ngapa-ngapain, cuman menegaskan bahwa kita tuh punya cita-cita bersatu dan damai gitu. Jadi ya nggak ngaruh sama sekali. Udah. Oh ya, syukron guru. Baik. Ya.
Oke, terima kasih Mas Syaukial. Dari rekan-rekan audiens ada yang ingin ditanyakan? Ada Itu Kang. ada Calvin Adam, tuh ada Ahmad Naufal, pada Rishen itu. Boleh Hadir Ustaz. Sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar, cuman wajahnya enggak. Siap. Oh, wajahnya kelihatan sekarang. Oke, Kang Guru Gembul panggilnya. Oke, Guru. Tadi kan Iya. membahas tentang geopolitiknya, yang kemungkinan pastinya bakalan ada peperangan jilid 2 antara Israel dan juga Iran. Dan saya juga mendengar ya video-video Guru Gembul kan pernah bilang gitu, kekuatan Israel itu sebenarnya kan diplomatisnya gitu. Mereka mempunyai Iya. kuciose gitu istilahnya kan. Salah Iya. satunya Amerika, ya kan, yang paling kuat itu kuciose utamanya. Nah, yang kita lihat, sekarang kita kembali ke negeri ini. Yang kita lihat nih sekarang baru-baru ini Amerika dan Indonesia tuh sedang negosiasi yang dimana ya negosiasi itu kan banyak dominan syarat-syaratnya ke Amerika lah, kita memberi Amerika. Nah, kedepannya apabila terjadi peperangan antara Iran dan juga Israel, nah Israel ini manggil Amerika. Nah, apakah Indonesia ketika perang ini udah menyuruh ke dunia, apakah Indonesia secara pergerakan bisa terbatasi oleh Amerika karena perjanjian-perjanjian itu? Saya dikhawatirkan jadi Indonesia karena ada perjanjian-perjanjian, apalagi yang terbaru ini sedang viral, data-data pribadi anggota masyarakat Indonesia tuh boleh dikasih ke Amerika kan gitu. Kita tersandra gitu pergerakan kita oleh mereka. Itu Kang Bolin, kekhawatiran saya. Iya, betul Kang. Dan lebih tersandra lagi adalah mahasiswa-mahasiswa yang di luar Indonesia. Nah, karena itu lebih gampang jadi korbannya. Nah, saya ingin sedikit mengambil latar belakangnya. Jadi sebenarnya Amerika Serikat itu melakukan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang sangat agresif akhir-akhir ini justru menunjukkan karena mereka tuh lagi panik mengetahui mereka tuh semakin lama semakin lemah. Jadi pihak yang agresif dan impulsif itu adalah pihak yang lemah. Jadi misalkan kalau akang-akang di sini punya kekuasaan, punya bodyguard, punya pelindung dan lain-lain, ya akang tuh santuy-santuy aja gitu. Tapi kalau misalkan akang tahu bahwa saya sendirian, tidak ada teman, semua musuh saya, ada orang yang lewat natap mata akang aja, itu bisa langsung digebukin sama akang gitu kan. Ya, jadi karakteristik dari masyarakat atau pihak atau tokoh yang impulsif itu biasanya karena dia sedang lemah-lemahnya. Nah, Amerika Serikat itu sedang lemah-lemahnya sekarang. Dan bahkan Donald Trump itu pernah bikin slogan yang sangat kita kenal, yaitu Make America Great Again. Great Again maksudnya apa? Sekarang sedang tidak great gitu. Sekarang Amerika Serikat itu lagi, ya mereka masih yang terbesar di dunia sekarang. Mereka masih yang terkuat di dunia sampai sekarang. Iya, itu. Tetapi mereka mengetahui bahwa misalkan tahun 2027 mereka itu akan diimbangi oleh Cina. Dan tahun 2037 kalau tren ini akan terus-terusan terjadi, mereka benar-benar akan dikalahkan oleh Cina. Nah, kemudian ditambah lagi rasa takut bahwa Cina sekarang berkoalisi dengan Rusia, musuh historis Amerika Serikat dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus melihat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Donald Trump selain juga karena dia narsis luar biasa, itu juga adalah karena rasa takut Amerika Serikat terhadap negara-negara pesaing yang sekarang menjadi semakin lama semakin besar dan semakin lama semakin kuat begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat bagaimana tentang Indonesia, Indonesia itu kan sudah ada klausul perjanjian, baru klausul ya, sampai sejauh video ini dibuat. Ada klausul perjanjian bahwa nanti data-data pribadi di Indonesia itu nanti bisa diaksesnya juga di Amerika Serikat dan sebagainya. Nah, kalau itu nggak usah khawatir, Kang. Tidak usah khawatir. Kenapa?
Karena selama ini kita memang sudah menjual data-data kita kepada orang luar. Jadi itu nggak ngaruh karena sebelumnya memang sudah terjadi seperti itu. Saya nggak tahu kalau misalkan di Tunisia seperti apa, tapi saya misalkan di Indonesia nih, saya tuh di Indonesia. Setiap saya mendekati toko, katakanlah ya misalkan ya pura-puranya Starbucks gitu. 5 kilometer dari situ tuh tiba-tiba HP saya tuh nyala, Starbucks ada gratisan gini gitu. Lah tahu dari mana iklan ini tiba-tiba muncul di handphone saya? Itu kan seperti itu. Ketika saya ngobrol sama teman saya, cariin dong data tentang konflik Israel Palestina misalkan seperti itu. Itu Google di laman pertama ketika saya buka Google itu langsung menawarkan informasi itu. Artinya apa? Kita tuh dimata-matai, data kita tuh telanjang di muka mereka itu terlihat dengan jelas. Jadi misalkan kita komunikasi pakai apa? WA. WA siapa yang punya? Orang luar. Orang katakanlah si Mark Zuckerberg gitu. Atau Mark Zuckerberg gitu. Si Mark Zuckerberg itu dia sudah terang-terangan terbuka bahwa dia mendapatkan keuntungan dari media sosialnya itu adalah dengan memasang iklan. Jadi dia memindai apa yang kita sukai, apa yang kita cari, dan kemudian digunakan untuk menyuguhkan berita apa yang kita butuhkan dan kemudian masang iklan di situ. Artinya apa? Ya selama ini WA, kemudian bahkan obrolan Zoom meeting seperti ini juga dimata-matai, bisa aja kan seperti itu gitu. Jadi nggak usah khawatir data kita dipakai sama Amerika Serikat. Toh selama ini sudah gitu. Sudah. Dan nanti ya. Mm-mm. Nah, itulah yang justru saya bilang tadi nggak usah khawatir. Karena yang terang-terangan itu lebih bisa kita antisipasi daripada yang diam-diam. Nah, kalau misalkan sudah ada klausul yang semacam ini, misalkan, ya kita tinggal tunggu apa tindakan pemerintah terhadap hal ini. Kita tinggal tunggu aja. Tapi saya pikir sih nggak ngaruh. Saya nggak tahu kalau misalkan di Tunisia bagaimana, tapi di Indonesia itu data BPJS pernah bocor. Kemudian itu udah BPJS itu udah semuanya kan kita ketahuan kan sampai umur kita berapa, tempat tanggal lahir berapa, profesi itu berapa, profesinya di mana, tempat tinggalnya apa, anak sekolah di mana, apa segala rupa tuh udah kebocoran juga. Kalau misalkan di Indonesia aja bocor dan begitu mudahnya untuk bocor, ya lalu kenapa kita tidak berpikir bahwa Amerika Serikat selama ini sudah melihat kita dalam situasi yang sangat telanjang? Cuman bedanya adalah Amerika Serikat tidak menganggap bahwa Indonesia itu adalah ancaman. Segede-gedenya ancaman dari Indonesia tuh apa sih? Dalam pikiran Amerika Serikat tuh apa gitu. Ya udah makanya Indonesia tuh diabaikan aja. Nggak apa-apa, nanti datanya kita lihat aja 1-2 orang nanti diciduk, 1-2 orang apa, tapi ya maksud saya kita nggak usah khawatir itu karena kita udah nggak usah khawatir lagi karena kita sudah ada di situ gitu. Kan khawatir itu pada sesuatu yang belum terjadi gitu. Saya khawatir keponakan saya kecelakaan, kan belum terjadi kecelakaannya, saya cuma khawatir gitu. Nah kita nggak usah khawatir karena kita sudah kecelakaannya gitu. Kita sudah diliatin, disimak, diintai selama ini oleh Amerika Serikat gitu. Jadi ya sudah. Miris sih. Ya, berarti emang selama ini data-data kita emang telanjang bentuknya ya kan. Telanjang banget. Udah fix itu telanjang banget. Kita tuh kalau misalkan intelijen Amerika Serikat mau lihat itu udah nggak usah apa-apa. Orang ada hacker yang ngakunya Bjorka aja membobol database kita, kemudian dia sampai sekarang juga tidak diketahui sama pakar-pakar paling hebat di Indonesia. Ya, sudah selevel itu saja. Cuman yang saya khawatirkan ketika adanya perjanjian ini, sebenarnya nih awalnya tugas PR pemerintah itu adalah membenahi sistem. Cuman hanya sistem nih, jadi PR-nya nambah satu lagi, gitu. Kan sistem Enggak, mungkin nanti dibenahi mungkin kan siapa yang tahu kan. sistem kita tuh sampai sejauh yang saya tahu itu nggak bisa dibenahi. Kenapa? Karena misalkan pendataan untuk penduduk Indonesia saja itu 60% meleset.
pendataan negara kita, pendataan pemerintah kita terhadap rakyat Indonesia itu meleset. Misalkan gini, dana bantuan sosial itu sekitar 60% itu meleset. Siapa yang miskin, siapa yang kaya. Jadi sampai di Indonesia itu ada sekitar 500 ribuan orang yang gajinya di atas UMR tapi masih dapat dana bantuan sosial karena dianggap penghasilannya di bawah 500 ribu sebulan. Itu di Indonesia tuh datanya sampai semelenceng itu gitu. Nah, jadi datanya sama sekali sebenarnya tidak akurat. Atau misalkan yang kenapa bisa seperti itu? Ya karena banyak alasan. Karena masyarakat kita yang kurang jujur, misalkan suka bohong gitu. Kayak misalkan kasus COVID gitu. Kasus COVID itu kan sebenarnya angka yang sesungguhnya itu jauh lebih banyak, tapi tidak terdata karena banyak hal. Saya tuh kena COVID, tapi ketika saya mendaftarkan kena COVID tuh ditolak. Pokoknya cuman istri bapak aja ya yang kena gitu. Ya sayanya enggak gitu. Jadi ketika istri saya itu dikerubunin pakai baju yang ada yang tertutup sama sekali itu, pihak rumah sakit tahu bahwa saya juga tertular itu, tetapi mereka membiarkan saya menggunakan pakaian yang normal aja bulak-balik di rumah sakit itu gitu. Ya karena ada banyak data-data yang tidak akurat di Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan ngomongin soal sistem pendataan, nanti Indonesia diperbaiki dan sebagainya, ya saya mohon maaf sih. Saya sih berharap bahwa pemerintah memang memiliki inisiatif untuk itu. Cuman PR kita tuh masih terlalu panjang, masih terlalu banyak karena banyak birokrat-birokrat dan pejabat-pejabat kita itu yang nakal, yang bikin data tuh sengaja salah. Nah, ini nih Kang, saya mau ngasih sedikit informasi. Informasi ini sepihak, jadi saya tidak bilang bahwa informasi ini valid, tapi informasi ini didapatkan dari orang yang ada di bidang itu, yaitu orang yang suka bikin aplikasi. Nah, beberapa pejabat di Indonesia itu kalau minta dibikinin aplikasi, mereka itu sengaja bikin aplikasi yang jelek agar datanya mudah hilang. Jadi aplikasi di Indonesia adalah salah satu aplikasi yang paling banyak di seluruh dunia karena ada 1,5 juta aplikasi di Indonesia itu untuk ini itu gitu. Tapi kadang-kadang minta aplikasi itu sengaja yang jelek biar datanya hilang. Nah, kalau misalkan datanya hilang itu kan korupsi bisa lebih mudah gitu. Dan itu ada pelaku-pelaku oknum yang memang seperti itu tuh ada gitu. Nah, jadi ya saya mohon maaf soal sistem, soal pendataan, soal data-data kita yang bocor atau enggak dan sebagainya. Jangan khawatir karena kita sudah ada di kesialan itu. Begitu Kang Ahmad Naufal Al-Raf Sanjani apa itu? Mungkin ini masih ada yang ngeganjel Kang, tapi kebanyakan nanya ya. Dari panitia boleh nggak? Tanya dulu sama moderator ini, boleh nggak nih? Boleh moderator. Mungkin masih berhubungan. Oh gitu. Mungkin jawab singkat aja nih Kang. Nanti gimana? Mungkin dari Kang Guru Gembul. Mangga Kang terakhir. Oh, terakhir mah kasih ke orang aja tuh. Harusnya. Ya udah tuh, nah ngomongnya jadi Sunda kabeh teh. Bahasa Tunisia tuh. Oh iya, saya Oke. lupa. Jadi saya dari UIN Bandung, kebetulan. Oh, dari Bandung. Sering ketemu juga sama Kang Guru Gembul di Masjid Al-Maksudi waktu itu. Oh iya? Oh, luar biasa tuh. Pantes wajahnya teh asa kayak Gibran gitu. Itu ada Kang Redi tuh yang Raisen tuh. Enggak, Kang Redi aja. Nuhun Kang Guru Gembul. Siap. Redi itu siap ya? Kang Siap, mana Kang Siap? Kok hilang? Nah, ini Kang. Enggak jadi Kang Redi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman pengen ini bertanya sedikit. Itu saya lihat-lihat beberapa YouTube dari Antum Ustaz Guru Gembul menyatakan bahwa
dalam perang 12 hari di Iran, saking paniknya Iran sampai memblokir WhatsApp. Kan kayak begitu, Ustaz? Iya, Nah, iya karena itu mata-mata iya, kan. Heeh. iya, maksud saya bertanya, analisa antum untuk mengatakan itu atas dasar apa? Soalnya saya dari 2019 di Iran, memang kami tidak memakai WhatsApp dari 2019. Itu memang diblokir. WhatsApp, Facebook, kemudian Telegram, Instagram, YouTube. Itu kan memang tidak dipakai di Iran. Nah, dan baru beberapa bulan di masa Pezeskion itu dibuka sebentar WhatsApp. Kemudian setelah perang itu kemudian ditutup lagi, diblokir lagi. Nah, pertanyaannya itu tadi Ustaz, atas dasar apa antum? Analisa dari mana untuk mengatakan bahwa saking paniknya Iran terhadap Israel dalam perang 12 hari itu sehingga memblokir WhatsApp. Sedangkan WhatsApp dari 2019 saya di situ tidak pakai WhatsApp. Terima Oke, kasih Ustaz. sama-sama. Kang, waktu menjelang perang itu ada WhatsApp-nya, sempat dipakai di Iran. Sempat dipakai di Iran cuman beberapa bulan ketika Betul. masa jabatan Presiden Pezeskian. Nah, betul. Dan setelah itu diblokir lagi. Karena apa? Karena diketahui bahwa WhatsApp itu atau berpotensi. Jadi ini tudingan yang kemudian disangkal oleh Mark Zuckerberg. Tapi pada waktu itu Iran memblokir kembali. Nah, dengan apa? Berarti Dengan kan sebuah bukan penjelasan Ustaz. apa? Berarti kan bukan kepanikan Iran terhadap serangan Israel dalam perang 12 hari itu. Karena sebelumnya memang kita tidak pakai WhatsApp dari 2019. Iya, iya Nah, kan kita seandainya tidak memang Iran takut Israel pada perang 12 hari itu, artinya seandainya dari 2019, 2020 kita selalu pakai WhatsApp, tiba-tiba perang dalam 12 hari itu, tiba-tiba takut pakai WhatsApp lagi, maka kemungkinan antum bisa mengatakan bahwa Iran karena kepanikannya terhadap Israel dalam perang 12 hari itu memblokir WhatsApp. Iya, jadi Akang mungkin mengira bahwa kata-kata panik dan kata-kata apa dalam perang itu menunjukkan kelemahan gitu ya. Kenapa nggak memahaminya sebagai itu adalah antisipasi gitu? Ya kan wajar. Jadi gini, oke, Iran tidak pakai WhatsApp. Kemudian beberapa bulan menggunakan WhatsApp. Kemudian ketika perang terjadi, diketahui bahwa agen-agen Mossad itu sudah menyelusup masuk dan kemudian melakukan serangkaian pengintaian terhadap perwira-perwira tinggi dari Iran. Dan karena itu, kemudian Iran itu memutuskan untuk menghalangi semua gerakan mata-mata itu dengan menutup semua akses mata-mata. Di antaranya adalah WA atau WhatsApp. Kalau misalkan kalimatnya seperti itu bisa diterima. Iya. Iya, nah jadi sebenarnya Akang itu sebenarnya bukan menanyakan kepada saya soal penutupan WhatsApp itu karena Akang sendiri pun tahu yang jadi masalah adalah Akang keberatan sekali dengan perkataan saya bahwa Iran itu panik luar Mengatakan biasa. kepanikan Iran terhadap Iya, perang 12 hari terhadap Israel kan saya kan menyebutkan iya, bahwa sebelumnya kita menggunakan pakai WhatsApp, iya, kita ada oke. ITA di Ya, Iran, jadi ada Bale di Iran betul, yang hanya dipakai oleh betul. orang-orang Iran dan selama perang 12 hari di Iran WhatsApp, Bale itu juga tetap aktif. Kita masih bisa menggunakan ITA untuk berkomunikasi sama sesama teman yang di dalam Iran yang menggunakan aplikasi ITA itu. Iya, iya. Jadi sebenarnya keberatan Akang itu bukan pada analisis saya, cuman pada istilah yang saya gunakan. Akang keberatan kalau misalkan saya sebut Iran itu panik gitu, kan begitu ya. Jadi sebenarnya ini hanya pembahasan aja. Jadi Akang merasa bahwa wah saya tuh menganggap bahwa Iran itu panik begini dan begitu dan sebagainya. Ya sebagai negara yang berperang wajar kalau misalkan mereka panik, kita juga panik dan itu adalah manusiawi dan itu justru adalah Tidak ada kepanikan, sebuah pertahanan. Ustaz. Hmm? Maaf. Justru saya dalam perang 12 hari itu kan kami masih di dalam Teheran, masih di Iran, masih di Qum. Justru mereka tetap mau masak kebab di situ, tetap ngipasin sate di situ ketika
taksi-taksi online di situ ketika kami tanyakan, apakah kalian takut atas perang ini? Apa yang kalian khawatirkan? Justru mereka menyebut, biasa aja, kami telah terbiasa begini. 8 tahun kami, 7-8 tahun kami berperang melawan Irak misalnya, seperti ini aja, sehingga tidak ada kepanikan lagi. Kang, jadi iya sekali lagi ini adalah judulnya panik. Sebenarnya yang menutup WhatsApp itu bukan rakyatnya. Jadi ketika Akang tadi bertanya soal rakyatnya kan tidak panik, ya memang rakyatnya tidak panik. Bayangkan aja warga Iran itu ada berapa puluh juta, tetapi yang meninggalnya hanya 1.000 dan 1.000 itu adalah kematian normal dari setiap negara. Jadi seandainya tidak ada perang pun kematian 1.000 sehari itu adalah sesuatu yang lumrah. Jadi saya tentu saja nggak akan mengatakan bahwa rakyat Irannya panik gitu. Saya bilang bahwa pemerintahnya sudah kehilangan. Di serangan pertama ada 3 perwira militer Iran yang tewas. Kemudian mereka mengira kenapa bisa tewasnya itu begitu presisi, berarti agen Mossad sudah menyelusup. Ketika agen Mossad sudah Iya, menyelusup, iya, berarti kita harus menutup dan mengantisipasi seluruh gerakan mata-mata yang mungkin bisa dilakukan. Maka di situ ada penyisiran terhadap agen mata-mata termasuk juga pemblokiran terhadap WA. WhatsApp. Nah, Iya. semua fakta-fakta itu kita sepakati bersama kan? Semua fakta-fakta itu kita sepakati bersama. Cuman yang membedakan adalah Akang merasa kurang nyaman dengan pernyataan bahwa Iran itu Mm-mm. panik. Sebenarnya Iya, dalam kalau perang misalnya itu kita ya bicara tentang, iya benar-benar. Bisa kita bicara hmm, tentang korban misalnya antara Iran dan Israel. Oke, kita melihat banyaknya korban dari pihak Iran karena mereka ya, menganggap kesyahidan adalah sebuah cita-cita. Sehingga ketika mereka syahid langsung diumumkan, sedangkan Israel bagaimana kita melihat? Kita baca-baca di ini juga mereka ketika ada jurnalis yang ingin merilis ini kan orang-orang keadaan Israel yang sebenarnya justru mereka ditangkap. Sedangkan kita nggak tahu kan bagaimana seberapa banyak korban Israel. Masa cuma ya. sekitar Baik, Apapun Akang, itu, makanya tadi Akang, tadi sebentar, saya juga harus menjelaskan. Makanya tadi saya menjelaskan bahwa data-data tentang kematian dari kedua belah pihak, Israel yang meninggal 25 orang, sedangkan Iran yang meninggal 1.000 orang, betapapun data-data itu tidak pernah kita bisa konfirmasi, tetapi itu adalah data legal. Artinya pemerintah masing-masing yang mengeluarkan data itu. Kalau misalkan di luar itu, wah Israel pasti mengecil-ngecilkan, wah Iran pasti begini dan begitu, itu ya silahkan saja teori konspirasi, tapi itu data yang diakui kedua belah pihak adalah segitu jumlahnya. Begitu Kang. Jadi ya mungkin aja nanti katanya, wah saya ingin syahid dan sebagai bangga dan sebagainya, dan karena itu saya tidak menyembunyikan data itu, ya bisa saja mental-mental semacam itu tuh terjadi. Ada, itu sangat mungkin terjadi seperti itu. Cuman lagi-lagi kita merujuk pada data yang legal. Begitu, Kang. Kang iya Redi. siap. Ya, terima Siap, kasih Ustaz. siap. Akang, mungkin Wah, bisa kita cukupkan diskusi kali ini. oh bagian saya udahan ya? Ya sudah. Ada. Oke. Akang diberi waktu 1 menit untuk closing statement. Mangga, Kang. Oke, jadi satu hal yang ingin kita tegaskan bersama adalah perang Israel lawan Iran itu sebenarnya adalah satu di antara sekian banyak perang yang terjadi. Tetapi opini publik di sini itu jauh lebih bergemuruh dibandingkan perang-perang yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini menyangkut begitu banyak dimensi kepentingan. Ada kepentingan sentimen agama, ada kepentingan ekonomi karena itu di Timur Tengah kawasan minyak, ada kepentingan bahwa Amerika Serikat itu hampir menaklukkan seluruh Timur Tengah kecuali ada satu yang ngeyel. Jadi ada begitu banyak sentimen-sentimen sehingga perang ini itu adalah perang yang menarik bukan hanya untuk disimak, bukan hanya untuk ditelaah, tetapi juga ini memicu perdebatan yang hebat. Termasuk seperti yang barusan, bahkan sekedar pengistilahan saja itu bisa menjadi sangat runcing ketika dibicarakan di ruang publik. Makanya, tapi saya menawarkan kepada mahasiswa, pada akademisi, kepada orang-orang yang rela untuk pergi ke luar negeri untuk mencari ilmu pengetahuan, terbiasalah pada ilmu pengetahuan yang
eh, menjauhkan diri dari sentimen, dari tendensi. Karena apa? Ilmu pengetahuan dibangun oleh objektivitas, sesuai dengan objek. Jadi bukan sesuai dengan subjeknya, bukan soal siapa yang berperang, tapi soal objeknya, soal perang itunya. Begitu. Objektif itu berarti sesuai dengan objek, sesuai dengan fakta, sesuai dengan realitas. Bukan kita ketergantungan pada opini-opini, ketergantungan pada istilah-istilah dan tendensi-tendensi yang ada di sana. Oke, terima kasih. Itu saja. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi, dan sebuah kehormatan besar saya bisa bersama dengan teman-teman yang ada di sini, para penuntut ilmu yang sangat ambisius dan sangat aktif dalam berpengetahuan. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.